Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya sebuah mesin itu bisa berputar pelan, terus tiba-tiba, wus, jadi kencang banget? Nah, di sini kita akan bedah tuntas rahasia di balik kontrol kecepatan motor. Coba deh, bayangin skuter. Waktu Anda putar gasnya, kan Anda secara naluriah ngatur kecepatan dari pelan ke cepat. Nah, prinsipnya tuh sama persis sama motor listrik di industri. Tapi jelas, caranya jauh lebih canggih. Jadi, ngatur kecepatan motor itu bukan cuma buat gaya-gayaan loh, ini tuh kebutuhan yang super penting di dunia teknik modern. Emangnya, kenapa sih sepenting itu? Ada 3 keuntungan utamanya. 1, kita bisa atur RPM atau putaran per menit dengan presisi yang luar biasa. 2, ini hemat energi banget. Ngapain juga lari kenceng-kenceng kalau nggak butuh kan? Buang-buang listrik aja. Dan yang ketiga, operasinya jadi jauh lebih stabil, getarannya berkurang, dan komponennya jadi lebih awet. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sainsnya. Sebenarnya, apa aja sih faktor-faktor yang diutak-atik sama para insinyur buat ngatur seberapa cepat motor itu berputar? Jadi, ada 3 pemain utamanya di sini. Frekuensi listriknya, tegangan atau voltasenya, dan yang terakhir, beban yang lagi ditanggung sama si motor. Ketiganya ini saling memengaruhi satu sama lain. Tapi di antara ketiganya, ada satu yang jadi kartu asnya. Kunci utama buat kontrol yang paling efektif dan akurat. Dan itu adalah frekuensi. Ini variabel yang paling bisa kita andalkan. Pertanyaannya sekarang, ada nggak sih cara yang pasti yang bisa dihitung buat mendalin kecepatan ini secara akurat? Jawabannya, tentu aja ada. Nah, ini dia rumusnya. Tapi nggak usah pusing sama angkanya. Yang penting itu hubungannya. Kecepatan putaran itu berbanding lurus sama frekuensi. Gampangnya gini, frekuensinya kamu naikin, kecepatannya ikut naik. Frekuensinya diturunin, ya kecepatannya juga ikut turun. Sesimpel itu. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang gimana cara terapinnya di dunia nyata? Alat apa aja sih yang biasanya dipakai di lapangan buat ngelakuin ini? Jadi kita punya 3 alat utama. Inverter atau VFD, ini dia jagoannya. Dialah yang secara elektronik ngatur frekuensi buat kontrol kecepatan. Terus ada soft starter, tugas dia beda. Cuma buat mastiin motornya nyala dengan halus, bukan buat ngatur kecepatan pas lagi jalan. Dan terakhir, ada gearbox. Ini cara yang lebih mekanis. Pakai rasio gigi buat ngubah kecepatan. Teori udah, alatnya udah, sekarang waktunya kita lihat langsung aksinya. Biar kelihatan jelas gimana prinsip ini bekerja. Siap-siap buat momen aha-nya. Coba perhatiin baik-baik 2 motor ini. Yang di kiri, jalan di frekuensi 50 Hz. Putarannya kenceng kan? Nah, sekarang bandingin sama yang kanan. Frekuensinya kita potong jadi setengahnya, cuma 25 Hz. Lihat kan? Putarannya jadi jauh lebih pelan, lebih terkontrol. Beda banget. Ini fakta yang keren banget. Cuma dengan motong frekuensi dari 50 jadi 25 Hz. Artinya kita potong 50%, kita benar-benar motong kecepatan motornya jadi setengahnya juga. Presisi banget kan? Jadi apa intinya dari semua ini? Menguasai kontrol kecepatan motor itu bukan cuma soal profesionalisme, tapi ini adalah langkah penting banget menuju masa depan industri yang lebih hemat energi dan lebih efisien. Nah, sebagai penutup, coba kita pikirin bareng-bareng. Setelah tahu prinsip ini, kira-kira benda apa lagi ya di sekitar kita yang bisa jadi jauh lebih canggih dan efisien kalau punya kontrol kecepatan yang pintar? Mungkin blender di dapur? Atau kipas angin di kamar kita?